Alhamdulillah Alhamdulillahi haqqa hamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan waktu, umur, dan dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini patut kita syukuri, dan salah satu cara bersyukur yang terbaik kepada Allah adalah memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita ini untuk dijadikan sarana melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah, sekaligus berupaya meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itulah yang kita kenal dengan istilah takwa kepada Allah. Jadi setiap Jumat kita diajak, dimotivasi, dianjurkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Caranya adalah merespon dengan sebaik-baiknya ajakan-ajakan Allah melalui ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga berupaya meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, istajibu lillahi walir rasul. Penuhi, respon dengan baik, sambut Allah dan Rasulnya. Idza ta'akum lima yuhyikum, ketika Allah mengajak, menyeru kepada kalian untuk melakukan hal-hal yang membuat kalian hidup secara sebenar-benarnya. Beberapa mufassir mengatakan ta'akum lima yuhyikum itu maknanya adalah ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kalian melakukan hal-hal yang nanti membuat kalian semua hidup dengan cara terhormat,
di dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini menyerukan kepada kita semua. Kalau kalian menjadi orang yang beriman, mengaku sebagai orang yang beriman, pada saat ada ajakan Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, maka segera respon dengan positif dan jangan pernah menunda-nunda. Ajakan baik itu artinya bisa berupa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, kemudian nanti dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, sampai kepada kita melalui para ulama. Seruan-seruan para ulama itu bagian dari lanjutan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Rasulullah, pewaris para nabi dalam rangka menjembatani untuk menyampaikan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Terkadang perintah itu berupa ilham, pikiran, bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Suatu saat ada orang diam-diam tahu-tahu dalam pikirannya kepingin melakukan hal yang baik. Mau membantu orang, mau bersedekah, mau sholat sunnah, mau silaturahim. Itu bagian dari wujud ajakan Allah yang melalui hati nurani kita, dibisikkan melalui hati yang diberikan nur oleh Allah, agar kita melakukan kebaikan. Maka ketika ada bisikan seperti itu, idealnya orang yang mengaku beriman kepada Allah segera direspon, dilaksanakan dengan segera, jangan ditunda-tunda. Untuk membuktikan bahwa kita itu percaya kepada perintah Allah. Ketika Allah janjikan siapa saja yang melakukan kebajikan, nanti akan dibalas dengan kebaikan pula. Nah, orang yang beriman karena yakin kemudian merespon dengan baik. Ada keinginan berbuat sesuatu yang positif, segera laksanakan. Jangan pernah ditunda. Karena itu lanjutan ayat tadi, Allah ingatkan wa'lamu. Dan sadarilah, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwa Allah itu bisa saja membatasi, menghalangi antara seseorang dengan hati nuraninya. Maksudnya begini, ada orang yang kadang-kadang secara tiba-tiba punya keinginan berbuat baik. Apapun wujudnya kebaikan itu, ini kalau tidak segera diwujudkan dalam tindakan, direspon dalam pelaksanaannya, bisa saja kemudian kesempatan untuk berniat baik itu dalam sekian detik dan sekian menit bisa berubah. Dan kalau berubah, bisa saja kemudian digagalkan oleh Allah. Yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Dan kebanyakan di antara kita punya pengalaman yang hampir sama. Keinginan hidup kita ini kepingin ngumpulkan sebanyak-banyaknya hal yang menurut kita baik. Kepingin istiqomah, sholat jamaah, kepingin istiqomah, qobliyah ba'diyah, kepingin istiqomah, melakukan sholat-sholat sunnah yang lain, kepingin istiqomah, berpuasa sunnah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga ada keinginan kepingin melaksanakan silaturahim kepada sanak famili, saudara-saudara kita. Itu terkadang hanya terbatas dalam pikiran kita. Kalau tidak segera dilaksanakan
Maka Allah bilang, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingat bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kalian itu tidak selamanya. Karena itu jangan pernah menunda-nunda apa yang menurut kita baik, lakukan apa saja yang bisa kita lakukan terbaik dalam kehidupan kita ini. Nanti kalau sudah berubah pikiran, tidak jadi. Dan kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, hidup dan sehat, ada kemungkinan kita bisa mengulang keinginan itu. Tapi kalau Allah kemudian yahulu, membatasi dalam arti kehidupan kita dihentikan oleh Allah, maka tidak ada kesempatan lagi. Kesempatan yang terbaik itu adalah waktu di mana kita selalu ingat bahwa kita ini selalu butuh pertolongan Allah. Sehingga kalau punya keinginan-keinginan, minta kepada Allah perlindungan, bantuan, pertolongan, agar kita bisa melaksanakan yang baik-baik itu secara istiqomah. Kesempatan itu tidak semuanya bisa kita manfaatkan. Maka Rasulullah bilang, jangan lupakan nikmat terbesar yang sering membuat orang terjebak sehingga lupa bersyukur kepada Allah. Sering kita dengar hadis sahih dari Rasulullah bahwa ada dua nikmat terbesar dalam kehidupan ini, tetapi nikmat besar itu sering menjebak, menjerumuskan seseorang sehingga lupa kepada Allah. Yang pertama adalah as-sihah. Kita diberi sehat ini nikmat yang luar biasa. Yang kedua al-faragh. Dalam beberapa riwayat kalimatnya dibalik al-faraghu was-sihah. Faragh itu kesempatan, atau banyak ulama mengartikan al-faragh itu umur yang masih ada. Orang kalau diberi umur masih ada, kemudian diberi sehat, itu kadang punya keinginan segera lakukan. Karena bisa saja mendadak Allah kemudian mengambil salah satu dari dua nikmat besar itu. Mungkin kesehatan kita dihentikan oleh Allah, minimal dikurangi. Sehingga walaupun punya kesempatan umur panjang, karena tidak sehat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada yang orang itu diberi kesehatan, selalu prima kesehatannya, tidak pernah sakit. Tetapi walaupun sehat, terkadang secara mendadak, kesempatannya yang diambil oleh Allah. Umurnya dihentikan. Sehingga dua hal ini kalau masih berada dalam diri kita, maka kita harus selalu bersyukur. Ada kesempatan, ada kesehatan, lakukan yang terbaik. Jangan sampai kemudian kita masih punya banyak keinginan dan belum terlaksana, tahu-tahu kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu dibutuhkan perjuangan. Cara berjuangnya adalah mengendalikan keinginan nafsu kita. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Tajul Arus mengatakan, idza aradta an tujahida nafsaka wa tuqawwiha bisyahawat faqad jahilta. Kalau kalian punya keinginan mengendalikan nafsumu, tetapi nafsu itu selalu kamu turuti keinginannya dengan kesenangan-kesenangan, maka berarti kamu bodoh, kamu bohong. Maka orang ingin melakukan hal-hal yang baik itu dibutuhkan pengendalian nafsu. Jangan sampai nafsu kita ini diumbar saja. Bahkan beliau katakan wal qalbu syajaratun. Hati manusia itu ibarat pohon. Tusqa bima'it taubati. Yang butuh siraman dengan
air yang diibaratkan seperti taubat atau al-a'malus sholihah. Jadi hati kita itu akan subur kalau disirami dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ibarat pohon butuh siraman air, hati manusia itu membutuhkan siraman ketaatan kepada Allah. Insya Allah kalau kita latih nafsu kita ketika ingin keluar dari koridor yang ditentukan Allah, kita tahan dan kita lakukan ibadah kepada Allah, maka hati itu lama-lama akan mendapatkan nur cahaya dari Allah, dan itu yang disebut hati nurani. Hati nurani itu hati yang bisa memahami kehidupan yang sebenarnya dengan cara memperbanyak melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, termasuk kesehatan yang kita miliki, bisa dijadikan oleh Allah sarana kita untuk istiqomah di dalam mengabdikan diri kepada perintah Allah, baik yang berupa ibadah langsung untuk Allah maupun ibadah yang sifatnya mengabdi kepada sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.